Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan untuk kita guna menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga kita selalu mendapatkan taufik untuk mengisi bulan ini dengan kebaikan. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dengan sifat kasih sayangnya selalu memanggil kita, selalu menghendaki kita untuk melakukan kebaikan, terutama bagi kita manusia yang selama seharinya waktunya lebih banyak digunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat daripada hal-hal yang membawa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya menyediakan ibadah di malam hari untuk sebagai pengganti dan menghapus dosa dari maksiat-maksiat yang kita lakukan dengan kekurang ajaran kita pada siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ibadah di siang hari sebagai penyusul, sebagai pengganti dari maksiat-maksiat yang kita lakukan baik secara diam-diam atau secara sengaja di waktu malam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita selama sepekan. Ada sholat Jumat, gunanya yaitu untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan selama sepekan. Sedangkan dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan-bulannya yang mulia, menyediakan Ashhurul Hurumnya yang 4, juga menyediakan bulan Ramadan tak lain dan tak bukan yaitu untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama setahun. Sebab diakui atau tidak, kita sebagai manusia tidak akan mungkin bisa mengisi waktu-waktu kita dengan 100% ibadah. Dan panggilan Allah ini terutama ditujukan kepada kita, kepada para manusia-manusia seperti kita yang sering lalai. Sedangkan bagi para ahlillah akan lain lagi panggilannya. Allah melalui Nabi Muhammad SAW memanggil kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menjelaskan bahwa ketika awal malam bulan Ramadan ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memanggil kita. Malaikat tersebut berkata, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, ayo datanglah, ayo menghadaplah, karena bulan Ramadan telah datang. Dan malaikat juga berkata, "Ya baghiyasy aqsil." Wahai orang-orang yang menghendaki kejelekan, stop dulu, sebab ini adalah bulan Ramadan. Panggilan-panggilan kasih sayang tersebut yang disediakan oleh Allah untuk kita itu pun telah melewati fasilitas-fasilitas kemudahan. Sebab pada bulan Ramadan mulai awal malamnya Allah telah membelenggu setan-setan yang biasa mengganggu manusia. Itu pun juga Allah telah membukakan pintu-pintu surga, dan pintu-pintu itu tidak akan ditutup selama bulan Ramadan. Begitu pula Allah menutup pintu-pintu neraka, dan pintu-pintu tersebut tidak akan dibuka selama bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati billah, itulah panggilan-panggilan kesayangan, panggilan-panggilan kasih sayang yang diperuntukkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi para ahlillah lagi dikisahkan bahwa Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, penulis kitab Sulamut Taufik, ketika bulan Ramadan sudah akan datang, maka beliau mengumpulkan anak-anaknya dan beliau menanyai satu persatu tentang amalan-amalan apa saja yang akan
diperbanyak oleh anak-anaknya pada bulan Ramadan. Misalnya beliau bertanya kepada si A, wahai anakku si A, amalan apa yang akan kamu perbanyak di bulan Ramadan? Dan beliau bertanya kepada anaknya si B atau si C, begitu pula. Kemudian putra-putra beliau akan menjawab, si A misalnya, wahai Abah, saya akan memperbanyak sholat sunnah. Si B menjawab, wahai Abah, saya akan memperbanyak membaca Al-Quran. Wahai Abah, saya akan memperbanyak sedekah, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari putra-putri beliau, maka Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menangis. Sebab apa? Yang pertama tentunya beliau bergembira sebab putra-putrinya mempunyai kesemangatan dalam mengisi bulan Ramadan. Tetapi yang kedua, sebab mengapa beliau menangis adalah beliau sangat bersedih sekali sebab beliau tidak memiliki lagi waktu untuk memperbanyak amalan baik di bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab setiap harinya beliau sudah mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau memiliki istiqomah ketika qiyamul lail. Beliau selalu istiqomah membaca Al-Quran 10 juz. Sedangkan di sholat duha, di waktu duha beliau membaca Al-Quran 8 juz. Beliau juga memiliki istiqomah wirid la ilaha illallah 25.000 sehari. Kemudian wirid salawat juga 25.000 sehari. Dan wirid ya Allah 25.000 sehari. Bahkan ada riwayat yang mengatakan masing-masing 70.000 sehari. Maka beliau menangis dan berkata kepada anak-anak beliau, wahai anak-anakku, adakah dari kalian yang mau menjual sedikit waktunya untuk saya agar saya bisa mengisi dan meningkatkan ibadah saya di bulan Ramadan? Bahkan salah satu murid dari beliau, yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, kalaupun ada seorang katib, kalaupun ada seorang pencatat yang mau menyatat amalan-amalan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir setiap harinya, maka dia tidak akan bisa mencatat amalan-amalan beliau sebab sangat banyak sekali amalan yang telah beliau lakukan. Oleh karena itu, panggilan-panggilan kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mulia, apalagi di bulan Ramadan ini, adalah sebenarnya ditujukan kepada kita manusia-manusia yang sangat sering sekali lupa dan waktu-waktunya habis untuk dilakukan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fillah, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat mengisi bulan Ramadan ini untuk menyusul keteladanan kita di bulan-bulan sebelumnya, 11 bulan sebelumnya yang banyak kita isi dengan tindakan-tindakan yang memicu murka Allah atau tidak diridhoi Allah. Dan jangan sampai kita termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, fa inna syakiya seorang yang celaka, yaitu orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu yatawalla bi ayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.